Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kaum muslimin bersikap? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ya, satu yang harus saya tambahkan. Jadi kaitannya dengan bagaimana, kenapa kita harus terlalu capek-capek menyibukkan atau menghabiskan waktu, pikiran, energi, tenaga kita memikirkan kaum muslimin yang ada di Syam. Ada yang bilang, wong kanan kiri kita saja lagi susah. Biasanya orang yang ngomong kayak gini, Pak, nggak bantu kanan kirinya juga, Pak. Ya, itu pengalaman yang saya temui begitu, Pak. Orang yang ngomong wong negeri kita aja lagi susah, itu nggak pernah bantu negeri biasanya. Ya. Yang ngomong wong tetangga kita aja banyak kelaparan, biasanya jarang ngasih juga, begitu loh. Ya. Karena kalau dia itu suka ngasih, biasanya dia juga akan peduli dengan yang lebih jauh. Dan pengalaman saya melihat orang yang peduli dengan yang jauh, dia juga peduli dengan yang dekat. Insya Allah begitu, Pak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka taruh misalnya ada di antara kita yang akhirnya rela untuk menyimpan, menabung, mengumpulkan uang demi ikut ambil bagian yang ada di sana, maka kita katakan negeri Palestina ini, negeri Syam secara umum, digambarkan oleh Rasulullah SAW, idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum. Kalau penduduk ini sudah rusak, nggak ada lagi kebaikan. Dengan kata lain, standar baik dan buruk umat Islam ditentukan dengan baik dan buruknya penduduk negeri Syam. Kalau di sana dalam keadaan baik, maka itulah kebaikan bagi kaum muslimin seluruh dunia. Kalau di sana itu dalam keadaan buruk, maka itulah keburukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Maka dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai kiamat, tidak mungkin hati, pikiran dan jiwa umat Islam dilepaskan dari yang namanya negeri Syam atau Palestina. Ya, kalau kita umpamakan penyakit, Bapak Ibu sekalian, ya, memang ada negeri-negeri kaum muslimin yang juga barangkali punya penderitaan tidak ringan, bahkan boleh jadi lebih berat, hanya karena tidak pernah diakses atau sulit untuk kita akses. Uighur misalnya, ya, Xinjiang, bagaimana mereka mengalami penindasan sampai ibadah saja nggak bisa, puasa nggak bisa, sholat nggak bisa. Kalau kaum muslimin di Palestina sholat berjamaah ramai sekali. Tetapi kita lihat yang namanya yang terjadi di kaum muslimin Uighur, ya, masjid itu hanya boleh diisi oleh kakek-kakek 55 tahun ke atas. Ada anak muda 17 tahun sholat, imamnya besok kemudian dipenjara. Ya, silahkan diingat ceramahnya Ustadz Umar Has dalam kunjungan beliau ke negeri tersebut. Rohingya barangkali juga lebih parah kondisinya, cuman mereka tidak mendapatkan perhatian. Nah, tapi sebagai perbandingan, ini penting untuk kita pahami. Kalau derita umat Islam yang ada di negeri-negeri yang lain kita umpamakan seperti penyakit, maka itu seperti penyakit pusing, demam, pilek, gatel, ya, sakit apa lagi, Pak? Sakit pegel-pegel gitu kan, ya, sakit lecet, berdarah, kebeset. Itu adalah sakit-sakit yang diderita oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Sementara sakit yang diderita oleh kaum muslimin di negeri Syam itu seperti penyakit jantung bocor. Sekarang kalau Anda punya kerabat, punya anak sakit, palanya pusing, badannya demam, tangannya gatel, kakinya berdarah, tapi jantungnya bocor, kira-kira dibawa ke dokter Fauzan atau ke rumah sakit spesial jantung? Kalau Anda paham, Anda waras, Anda ngerti harga nyawa, maka kita akan abaikan pusing demamnya. Maka kita tidak terlalu sibuk dengan ngurusi sakit gatelnya. Kenapa? Ya, gatel nggak bikin orang mati secara teori medis, ya Pak. Ya, cuman pusing itu nggak bakal langsung meninggal dunia. Tapi kalau jantung bocor ini nggak diselamatkan, ya berhentilah dia memompa darah. Sementara darah itu adalah inti kehidupan dan semacam itu. Ya, inilah kira-kira kalau kita gambarkan yang namanya kondisi negeri Syam. Kenapa kita perlu memberikan perhatian? Ini ibarat sakit, dia adalah sakit yang paling parah, yang harus dijaga kesehatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita teringat lagi kisah, ya, kalau kemudian ada yang bertanya apa yang bisa kamu lakukan, karena ada yang nyinyir juga, Hamas tidak butuh bantuan, yang mereka butuhkan itu adalah tentara dan pasukan, mereka butuh senjata. Lah, apa bisa kita lakukan? Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah, ingat cerita yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam.
40 abad yang silam, tahun 1900 sebelum Masehi, peristiwa ini terjadi ketika Namrud laknatullah mengeksekusi Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Saat itu rakyat diminta mengumpulkan kayu bakar. Saking tingginya Nabi Ibrahim itu dilemparkan dengan manjanik. Ya, rakyat berbondong-bondong. Provokasi Namrud berhasil membuat seluruh penduduk negeri akhirnya mengumpulkan kayu bakar. Bahkan sampai ada seorang nenek tua yang matanya buta, janda, itu dia juga bersumpah akan mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya permusuhan rakyat pada saat itu kepada Nabi Ibrahim benar-benar sampai pada puncaknya. Nabi Ibrahim tidak ada penolong sama sekali. Ya sampai nenek-nenek itu aja ikut-ikutan, Pak. Ya nggak tahu menahu politik apa-apa loh, Pak. Itu ya, sampai ikut-ikutan memikul kayu bakar untuk ikut membakar Nabi Ibrahim. Maka saat itu ada seekor semut yang dia naik ke atas ranting pohon, dahan yang paling ujung, ranting yang paling ujung, membawa setetes air di mulutnya. Bukan setetes air kita loh, Pak, airnya semut loh, Pak. Ya, berapa kira-kira itu? Aduh, Masya Allah. Ya, nggak ada 1 mil. Dia bersusah payah menaiki pohon, membawa setetes air di mulutnya. Untuk apa? Untuk disiramkan ke kobaran api yang tinggi. Masuk akal nggak kira-kira, Pak? Sangat tidak masuk akal. Semut itu kemudian ditegur oleh kawannya. Apa yang bisa kamu perbuat dengan setetes air di mulut yang kamu miliki untuk memadamkan kobaran api yang meninggi? Maka jawaban semut tadi, Masya Allah, semut ini mengatakan, aku tahu bahwa air ini tidak bisa memadamkan, tapi apa yang aku lakukan adalah aku maksudkan supaya Allah mengetahui kepada siapa aku berpihak pada hari ini. Masya Allah. Ya, sebaliknya cecak nggak begitu, Pak. Cecak itu justru dia membuka mulutnya, meniup-niup api tadi supaya makin besar. Padahal kira-kira kalau cecak itu niup itu ada anginnya nggak kira-kira? Nggak ada. Ya, maka cecak ini kemudian termasuk binatang yang terlaknat. Dia termasuk yang boleh dibunuh. Kalau Anda membunuhnya dapat pahala 100. Kalau langsung mati, nggak boleh nyiksa. Ya, Rasul menyebutkan dalam hadis Bukhari bahwa membunuh cicak itu sekali mati pahalanya 100 kali. Dan Rasul menyebut cicak itu termasuk binatang fawasik, binatang yang dimanapun boleh untuk kita bunuh, kapanpun, dimanapun, gitu ya. Nek ora geli, gitu loh ya. Tapi hukumnya seperti itu. Ya nggak dibunuh ya terserah, tetapi itu termasuk yang boleh untuk dibunuh. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kemudian oh ini gara-gara nenek moyangmu dulu. Enggak begitu ya. Kita membunuh karena memang Rasul menyebut dia sebagai fawasik. Sebaliknya semut termasuk binatang yang haram untuk kita bunuh kalau dia tidak mengganggu, ya. Kalau dia mengganggu, maka Imam Ibnu Taimiyah termasuk yang membolehkan. Tapi intinya ini kalau kita baca kepada kilas balik sejarahnya, ya, maka nanti kalau ada antum melihat ada orang anak muda pakai kaos semut Ibrahim, itulah ceritanya, gitu ya. Ya, pernah lihat, Pak? Ya, ada orang maksudnya apa sih semut Ibrahim, gitu ya. Itulah kisah semut Ibrahim yang dia datang jauh-jauh hanya membawa setetes air, sebuah bantuan yang hampir sama sekali tidak ada. Bapak Ibu, kalau nanti ada di antara Anda yang infaknya cuma Rp10.000 bahkan Rp5.000, itu pun hasil dari mengumpulkan uang jajan anak yang ditahan, ya, dengan keikhlasan yang luar biasa karena memang punyanya cuma itu saja, maka demi Allah boleh jadi itu nilainya lebih besar di sisi Allah daripada mereka yang mungkin menyumbang jutaan tapi itu hanya 1% ataupun kurang dari harta yang dia miliki. Karena Rasulullah SAW bersabda, sabaqat dirhamun mi'atu dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Bahkan sabaqat dirhamun mi'atu alfi dinar dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham.